Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang overview ekonomi syariah. Saya Hendriko Kaputra dengan NIM 321908 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu asas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama itu asas ekonomi syariah. Asas ekonomi syariah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu asas ketauhidan, yang kedua asas kebermanfaatan, yang ketiga asas keadilan, yang keempat asas orientasi sosial, yang kelima asas kemanusiaan. Adalah prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah adalah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk orang banyak. Di dalamnya tidak ada riba atau keserakahan. Ini adalah ciri-ciri ekonomi syariah. Ada 2 ciri ekonomi syariah, yaitu mementingkan keadilan. Tampak dari sistem bagi hasil yang menjauhkan kita dari sifat atau unsur riba dan keserakahan. Yang kedua itu menyeimbangkan kebutuhan materi dan kebutuhan rohani. Itulah penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Ananda, NIM 32190992. Izin melanjutkan pembacaan materi dari rekan saya tadi mengenai manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Manfaat dari ekonomi syariah itu yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Jika seorang muslim masih menggunakan riba dalam kehidupan sehari-harinya, maka Islamnya itu tidak kafah. Yang kedua, mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan reksadana syariah. Yang ketiga, praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam, yang mana ekonomi syariah ini berdasarkan dari sumber Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, yang mana berarti mendukung lembaga keuangan yang berbasis syariah. Yang kelima, mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dana yang dikumpulkan hanya dimanfaatkan untuk usaha yang halal, dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Selanjutnya, karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, bersumber dari ilahiyah, yang mana berarti awal ekonomi syariah ini bersumber dari peraturan Allah yang disampaikan melalui Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu ekonomi pertengahan. Ekonomi syariah ini berposisi di antara aliran individu yang melihat bahwa hak kepemilikan individu itu bersifat absolut dan tidak dapat diintervensi oleh apapun juga. Yang ketiga, ekonomi berkeadilan. Pada dasarnya, ekonomi syariah ini mengajarkan seorang muslim untuk bersikap adil tanpa menindas siapapun juga. Yang keempat, ekonomi keberkahan. Ekonomi syariah ini memiliki kelebihan, yaitu beroperasi atas nilai dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal. Baik, saya Bella Melidia, NIM 32190993 akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi tentang azas sistem ekonomi syariah. Terdapat 5 azas. Yang pertama yaitu azas ketauhidan, yaitu azas yang paling mendasar bagi kelangsungan ekonomi. Berdasarkan Quran Surah Sabah ayat 24, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa aktivitas manusia dan rezeki dalam kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari apa yang telah Allah berikan, termasuk usaha keras dan strategi manusia dalam ekonomi. Yang kedua yaitu azas kebermanfaatan. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa azas ini mengarahkan agar manusia senantiasa mendapatkan kebaikan, manfaat, dan keberuntungan, bukan justru mengarahkan kepada kebinasaan atau sesuatu yang mencelakakan. Contohnya saja larangan Allah terhadap ekonomi melalui judi. Yang ketiga yaitu azas keadilan, di mana keadilan dalam Islam bukanlah sama rata, sama rasa, sama seluruhnya, atau dibagi rata secara keseluruhan. Dalam pembagian harta pada orang-orang yang membutuhkan tidak 100%. Ada harta wajib yang harus dikeluarkan, dan ada juga yang bersifat sunnah dan sukarela. Yang keempat yaitu azas orientasi sosial, di mana salah satu aspeknya adalah adanya aturan mengenai zakat, sedekah, infak bagi orang-orang yang mampu. Yang kelima yaitu azas kemanusiaan. Pada hakikatnya azas ini dapat dilihat salah satunya dari asnaf atau penerima zakat.
Dalam Islam, mengorientasikan dana tersebut kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu membayar hutang, mu'alaf, budak, orang dalam perjalanan, dan juga fisabilillah. Hal tersebut diberikan agar mereka dapat melangsungkan hidupnya yang jauh lebih baik lagi. Baiklah, saya Amelia Buswita dengan NIM 3219.096 akan melanjutkan materi tentang konsep rasionalitas ekonomi syariah. Konsep rasionalitas ekonomi adalah suatu tindakan yang dilakukan secara rasional atau masuk akal, di mana dengan asumsi-asumsi atau pernyataan muncullah konsep rasionalitas ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan. Untuk mendapatkan mensejahterakan atau halal, maka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, setiap pelaku ekonomi berupaya untuk tidak melakukan kemubaziran, di mana untuk mencapai suatu tujuan diperlukannya sebuah pengorbanan. Selanjutnya adalah setiap pelaku ekonomi berupaya untuk meminimumkan resiko, di mana dia harus pintar melihat seberapa besar peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya adalah setiap pelaku ekonomi akan dihadapi pada situasi ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah setiap pelaku ekonomi berupaya untuk melengkapi data informasi untuk meminimumkan resiko, di mana dengan situasi ketidakpastian tadi, maka dapat diambillah sebuah keputusan. Baiklah, saya Elisa Isti dengan NIM 3219.104 akan melanjutkan materi mengenai sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan peraturan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi Islam tersebut berlandaskan kepada tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep sistem ekonomi Islam tersebut bagaimana cara kita untuk mendistribusikan harta kekayaan dan harta benda. Bagaimana kita mengelola harta tersebut, bagaimana tentang konsep kepemilikannya, bagaimana kita memanfaatkan harta yang dimiliki, dan bagaimana harta tersebut tidak merugikan orang lain. Baiklah, saya Nadia Anggreni dengan NIM 3219119 akan melanjutkan materi yaitu tentang maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang secara personal maupun sosial. Pemahaman terhadap maqasid syariah itu tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat makroekonomi, tetapi juga kebijakan yang bersifat mikroekonomi. Pemahaman terhadap maqasid syariah inilah yang selama ini dijadikan landasan merumuskan dan menjawab problematika kehidupan ekonomi yang dihadapi setelah Nabi SAW wafat. Saat ini, objek dan subjek maqasid syariah sudah menjangkau dimensi yang sangat luas, seperti masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah memiliki peran yang sangat signifikan sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ia memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa maqasid syariah, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.